dengan saya Diana Fikrisnia Simbolon, saya semester 4 MPM 1809-146. Saya dari Universitas Katolik Santo Thomas, Sumatera Utara, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Saya di sini akan membahas tentang puisi dan bagaimana cara membaca puisi dengan baik dan benar. Yang pertama itu pengertian puisi. Puisi merupakan karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya makna. Karya sastra yang singkat, padat, dan menggunakan bahasa yang indah. Ayo, jenis-jenis puisi. Puisi dibedakan menjadi dua, yaitu puisi lama. Pertama itu puisi lama. Pengertian puisi lama yaitu puisi lama merupakan puisi yang terikat oleh aturan-aturan. Aturan puisi lama seperti jumlah kata yang terdapat dalam satu baris, jumlah baris yang terdapat dalam satu bait, bersajakan atau rimah, banyak suku kata pada tiap baris, dan irama. Jenis puisi lama itu mantra merupakan sebuah ucapan yang masih dianggap memiliki kekuatan gaib. Berikutnya pantun merupakan salah satu puisi lama yang mempunyai ciri bersajak A-B-A-B. Tiap baris terdiri 8 hingga 12 suku kata. 2 baris pada awal pantun disebut sambutan, 2 baris berikutnya disebut sebagai isi. Tiap bait ada 4 baris. Berikutnya itu karnata, merupakan salah satu jenis pantun yang terlihat seperti sebuah pantun tetapi yang sangat pendek. Berikutnya saloka adalah pantun yang berkait. Berikutnya gurindam. Gurindam adalah puisi yang terdiri dari tiap bait 2 baris bersajak A, 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 dan biasanya berisi nasihat. Berikutnya syair merupakan puisi yang bersumber dari negara Arab dan dengan ciri pada tiap bait 4 baris bersajak A, 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 biasanya berisi nasihat atau sebuah cerita. Berikutnya itu talibun. Talibun adalah pantun genap yang tiap bait terdiri dari bilangan genap seperti 6, 8, ataupun 10 baris. Ciri-ciri puisi lama. Yang pertama, puisi lama biasanya berupa puisi rakyat dan tidak diketahui nama pengarangnya. Kedua, puisi lama masih terikat oleh berbagai aturan-aturan seperti dari jumlah baris pada setiap baitnya, sajak serta jumlah suku kata pada setiap barisnya. Ketiga, disampaikan dari mulut ke mulut dan dapat disebut juga dengan sastra lisan. Keempat, menggunakan majas atau gaya bahasa tatap dan klise. Yang kelima, biasanya berisikan tentang kerajaan fantastis serta istana sentris. Sekarang yang kedua itu puisi baru. Puisi baru merupakan puisi yang sudah tidak terikat oleh aturan, berbeda dengan puisi lama. Puisi baru memiliki bentuk yang lebih bebas dibandingkan puisi lama dalam jumlah baris, suku kata, ataupun rima. Jenis puisi baru yaitu 1. Balada merupakan salah satu jenis puisi baru. Balada merupakan puisi tentang cerita. Balada terdiri dari 3 bait dan masing-masing dengan 8 larik serta dengan skema rima A-B-A-B, B-C-C-B. Lalu skema rima berubah menjadi A-B-A-B, B-C-B-C. Pada larik terakhir terdapat bait pertama digunakan refren dalam bait selanjutnya. Yang kedua, himne merupakan puisi yang digunakan sebagai pujian untuk Tuhan, tanah air, atau seorang pahlawan. Yang ketiga, ode adalah puisi sanjungan bagi orang yang telah berjasa. Yang keempat yaitu epigram. Epigram adalah puisi yang memiliki isi berupa tuntunan atau ajaran hidup. Itu epigram adalah puisi yang memiliki isi berupa tuntunan atau ajaran hidup. Yang kelima, romansa adalah puisi yang berisi tentang luapan perasaan penyair tentang cinta kasih. Berikutnya itu elegi adalah puisi yang memiliki isi tentang kesedihan. Berikutnya satira adalah puisi yang berisi tentang sindiran atau suatu kritikan. Distikon adalah suatu puisi yang tiap baitnya terdiri dari 2 baris. 9 atau berikutnya terjina adalah puisi yang pada baitnya terdiri dari 3 baris.
Kuadrin adalah puisi yang pada tiap baitnya terdiri dari 4 baris. Queen adalah puisi yang pada tiap baitnya terdiri dari 5 baris. Septet adalah puisi yang pada tiap baitnya terdiri dari 6 baris. Septim adalah puisi yang pada tiap baitnya terdiri dari 7 baris. Oktav atau stanza merupakan puisi yang pada tiap baitnya terdiri 8 baris. Ke-15 yaitu soneta, merupakan salah satu jenis puisi yang terdiri dari 14 baris yang terbagi menjadi 2 bait pertama masing-masing terdiri 4 baris dan 2 bait kedua masing-masing 3 baris. Ciri-ciri puisi baru. Pertama, itu diketahui nama pengarangnya, berbeda dengan puisi lama yang tidak diketahui nama pengarangnya. Kedua, perkembangannya secara lisan atau serta tertulis. Ketiga, tidak terikat oleh berbagai aturan seperti rima, jumlah baris, dan suku kata. 4. Menggunakan majas yang dinamis atau berubah-ubah. Berikutnya, 5 yaitu biasanya berisikat tentang kehidupan. 6. Biasanya lebih banyak memakai sajak pantun dan syair. 7. Memiliki bentuk yang lebih rapi dan simetris. 8. Memiliki rima akhir yang teratur. 9. Pada tiap-tiap barisnya berupa kesatuan sintaksis. Struktur fisik puisi yang pertama yaitu rima atau irama adalah persamaan bunyi yang terdapat pada puisi baik di awal, tengah, atau di akhir baris puisi. 2. Imaji merupakan suatu kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti perasaan, penglihatan, dan pendengaran, yaitu diksi. Diksi yaitu pemilihan beberapa kata-kata yang dilakukan penyair dalam karya puisinya. 4. Kata konkret adalah kata yang dapat ditangkap dengan menggunakan indera yang dapat memungkinkan munculnya imaji. 5. Gaya bahasa adalah penggunaan bahasa yang dapat menghidupkan efek serta menimbulkan konotasi tertentu. 6. Tipografi adalah bentuk puisi seperti pada halaman yang tidak dipenuhi dengan kata-kata, tepi kanan kiri pengaturannya barisnya hingga baris pada tiap puisi yang tidak selalu dimulai dengan menggunakan huruf kapital serta lihat kiri dengan tanda titik. Hal tersebut menentukan dalam pemaknaan terhadap puisi. Struktur batin puisi. Tema atau makna. Media puisi adalah bahasa. Tataran bahasa adalah suatu hubungan tanda dengan makna, maka puisi harus memiliki suatu makna baik itu tiap kata ataupun keseluruhan. Kedua, rasa merupakan sikap penyair terhadap suatu pokok permasalahan yang ada dalam puisinya. 3. Nada atau ton adalah sikap penyair terhadap pembacanya, serta nada berhubungan dengan tema dan rasa. 4. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan dari penyair kepada pembaca puisi tersebut. Berikutnya itu cara membaca puisi yang baik dan benar. Yang pertama itu kejelasan dalam artikulasi dan intonasi yang tepat. Artikulasi adalah cara mengucapkan suatu kata atau kalimat yang dilakukan dengan jelas oleh mulut. Artinya suara kita dalam membaca suatu puisi harus jelas. Misalnya dalam huruf-huruf vokal harus jelas sehingga puisi akan terdengar di audiens dengan baik. Kedua, ketepatan ekspresi atau mimik. Ekspresi adalah suatu penjiwaan terhadap perasaan kita pada saat sedang membaca puisi, sedangkan mimik sendiri adalah raut wajah atau gerak muka yang menggambarkan isi dalam puisi. Ketiga, menggunakan gerak tubuh yang tepat. Gerak tubuh juga tidak kalah penting seperti ekspresi dan mimik wajah yang telah dibahas sebelumnya. Saat membaca puisi, gerak tubuh harus sesuai dengan irama suasana pada saat membaca puisi. 4. Menguasai arena panggung. Selanjutnya adalah menguasai panggung dan menghilangkan terjadinya demam panggung. Di sini maksudnya ialah ketika Anda sedang membaca puisi, Anda tidak dapat menguasai keadaan panggung. Biasanya menyebabkan lost control atau tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa diam pada saat depan umum. Yang kelima itu kelancaran dan kecepatan.
Dalam membaca puisi, kelancaran dan kecepatan sangat berpengaruh dalam pendengaran pada saat menikmati puisi yang dibawakan oleh pembaca puisi. 6. Mengatur pernapasan. Diperlukan juga dalam membaca puisi ialah mengatur nafas Anda. Napas yang dimaksud di sini adalah cara Anda mengatur nafas panjang, pendek, dan datar pada saat membaca puisi. Karena pada napas ada kaitannya dengan nada atau vokal saat membaca puisi. 7. Itu memahami makna puisi. Yang terakhir adalah memahami makna puisi. Membaca puisi dengan hanya sekedar baca, tapi harus memahami makna dari isi puisi tersebut. Walaupun Anda menguasai ekspresi mimik, vokal, artikulasi, dan intonasi yang baik, tapi Anda tidak memahami makna dari isi puisi, maka Anda belum bisa dikatakan sempurna dalam membaca puisi. Dan ada masih yaitu ketepatan ekspresi mimik adalah pernyataan perasaan hasil penjualan puisi. Mimik adalah gerak air muka. Ini juga ada kinesik adalah gerak anggota tubuh seperti yang tadi juga itu timbul. Kejelasan artikulasi ketepatan dalam melafalkan kata-kata. Timbre adalah bunyi suara atau bawaan yang dimilikinya. Berikutnya irama puisi adalah panjang pendek, keras lembut, tinggi rendahnya suara. Itu intonasi atau lagu suara dalam sebuah puisi ada 3 intonasi, antara lain tekanan dinamik, yaitu tekanan pada kata-kata yang dianggap penting. Kedua, tekanan nada, yaitu tekanan tinggi rendahnya. Misalnya suara tinggi menggambarkan jeringan marah, takjub, dan sebagainya. Suara rendah mengungkapkan kesedihan, pasrah, ragu, putus asa, dan sebagainya. Tekanan tempo, yaitu cepat lambat pengucapan suku kata atau kata. Baiklah, saya akan bacakan sebuah puisi, yaitu tentang ilmu. Semua orang memerlukanmu. Aku belajar dengan tekun untuk mendapatkanmu. Buku adalah sumbermu, bagai makanan yang kusantap setiap waktu. Tanpamu ilmu, aku tak berguna di dunia ini. Baiklah, demikianlah penjelasan saya tentang puisi. Terima kasih, dadah.